Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan pembahasan kali ini, Rabbit in the End Time, Iris the Top by Opening Boxer akan menjadi topik utama. Oke, tidak usah basa-basi, entar nasinya basi, langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah pabrik yang terbengkalai. Ada seorang laki-laki yang terikat di atas, dan di bawahnya banyak zombie yang ingin mengincarnya. Jiang Xiaoyong, saatnya kita mulai. Semua temanmu sudah sinu. Hidup juga gak ada artinya lagi, bukan? Sial, ini semua salahku. Aku yang bikin mereka celaka. Kurang ajar, kau gak akan mati dengan tenang. Lihat deh, dia marah lagi sama aku lagi. Oke, mari kita siksa dia perlahan-lahan biar kamu puas. Ya, aku tetap harus terima kasih buat suplai kalian. Kita bisa senang-senang lagi beberapa bulan. Dan laki-laki itu jatuh di tengah-tengah zombie. Kemudian seperti yang kalian kira, dia Cinu saat itu. Jiang Zhong, Li Xiong, Shu Xiong. Kalau aku punya kesempatan hidup lagi, aku pasti akan membuat kalian berdua tersiksa selamanya. Dan time skip pun berlalu. Jiang Xiangyong, maksudmu apa ini? Dia terbangun dari mimpi buruknya. Kenapa namaku belum ditambah di sertifikat rumah? Kamu cinta enggak sih sama aku? Hah? Apa maksudnya ini? Terjadilah regresi ke masa lalu. Jangan-jangan aku terlahir kembali sebelum kiamat zombie. Di kehidupan sebelumnya aku dibohongi oleh Chu Jing. Gak cuma warisan orang tuaku habis, dibawa minggat. Aku sendiri malah jadi gelandangan. Sial. Kemudian terjadi bencana global. Sebagian besar manusia jadi zombie. Di dunia jadi kacau balau. Dan aku tertahan hidup di antara dunia dengan teman-teman yang ku kenal saat menggelandang membangun zona aman. Tapi Chu Jing si kurang ajar itu pura-pura jadi orang kasihan yang gak punya tempat tinggal, dapat simpati dariku. Ternyata dia umpan dari musuh yang dikirim buat menghancurkan kami. Dia membuka gerbang dan membiarkan orang-orang masuk. Dan itu uang mahar 40.000 yuan, sepeser pun gak boleh kurang. Hei, kamu denger nggak sih apa yang aku omongin? Perempuan ini sangat jahat. Cantik luarnya, busuk dalamnya. Sekarang aku nggak boleh gegabah. Aku kasih kamu waktu seminggu kalau kamu masih cinta aku. Iya, aku ngerti. Aku tahu kok. Cepatlah kamu pergi dari sini, dari rumahku. Apa-apaan ini? Apa ini? Kenapa Jiang Xiangyong tiba-tiba jadi tegas gini? Bukannya dia hanya anjing peliharaanku saja. Sial wanita itu. Ini tanggal 2034 bulan 57 jam 5.
Masih ada waktu sebulan. Aku harus segera siap-siap buat menghadapi bencana akhir dunia ini. Baiklah. Ting, sistem tugas. Sistem aktif. Tugas sistem muncul. Selesaikan segera dan kamu akan mendapatkan poin hadiah. Oh, ternyata ada sistem hadiah tugas berupa poin. Poin ini buat apa ya? Toko sistem, obat peningkatan stamina plus 1, harganya 20 poin. Kotak suplai petani akhir dunia level 1, harganya minus 20 poin. Kotak suplai MC level 1, harganya 10 poin. Refresh manual untuk mendapatkan lagi. Oh, bagus. Aku hampir lupa kehidupan sebelumnya. Di saat ini aku sibuk mengumpulkan uang buat mahar Chujiang. Sampai makan aja harus irit banget, jadinya malah kurang gizi. Baiklah, kali ini tidak akan kuulangi lagi. Langsung aja aku pilih GoFood. Sebentar lagi bakal penuh zombie di mana-mana. Mumpung sekarang GoFood masih diskon, masih ada makanan cepat saji, makanan enak-enak dan lainnya. Apalagi tambah diskon. Ini yang disebut makanan bintang 3 Michelin yang mahal banget itu. Baik, bisa ku coba dagingnya sapi ini seharga 3.001 potong. Enak sekali. Apa ini kok enak banget. Sampai baju-baju MC pun ikut robek. Mangan dengan lahap. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Oh, si perempuan licik itu pasti nangis-nangis ke temennya ya. Oh, Jiang Xiaoyang, maksudmu apa? Masa kamu gituin Jing sih? Dia cuma minta bukti cintamu doang. Kamu bahkan gak mau kasih harta ke Chungjing. Gimana bisa bilang cinta? Bawel amat sih. Chungjing cuma tes kamu sedikit, terus kamu gak bisa gitu. Kalau sekarang kamu bawa sertifikat rumah dan uang tunai 1 juta ke sini, minta maaf sambil berlutut, aku bakal bantu bujukin Cui Jing. Kalau enggak, siap-siap putusin dia. Kuntilanak, kalian berdua itu apaan sih? Hah? Berani-beraninya ngetes aku, pergi sana. Sambil marah tutuplah teleponnya. Jiang Xiangyong, kamu klik. Poyeng, sebidang tanah. Enak sekali. Aku mau bikin tanah ini jadi benteng paling kuat. Nggak cuman mudah dipertahankan, tapi juga harus dekat sumber air dan hutan. Baiklah, aku akan ke perumahan segera. Pak, selamat siang. Anda mau sewa rumah atau beli rumah? Dua-duanya bukan hari ini. Aku mau Siang Ning. Oh, Siang Ning, cepat bantu bawa kardus ke belakang. Hari ini banyak banget tisu toilet yang datang. Manajer penjualan perusahaan properti, Manajer Su, aku ada pelanggan yang perlu dilayani, kata sales. Tony, apa yang ku ajarkan beberapa hari ini lupa semuanya kamu? Kamu apa nggak bisa lihat? Cepat ke belakang sana kerja. Tapi Pak, kamu ini penampilan kumuh banget kayak gembel. Kayaknya beli tisu toilet pun kamu nggak akan bisa. Apa itu pelanggan? Maksudmu apa? Melihat rendah orang ya? Aku memang meremehkanmu, saudara. Kalau kamu bisa beli toilet, aku bakal live streaming makan kotoran. Benarkah? Nona, hari ini aku tidak menyewa rumah atau menjual rumah. Hari ini aku datang untuk membeli tanah. Membeli tanah? Ya ampun, apa dia tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli tanah? Ya ampun, seumur hidup pertama kali melihat seorang membeli tanah.
Orang kaya yang sesungguhnya ini baru orang yang namanya Sultan Andara. Baik-baik, Tuan, mari ke sini. Aku akan memberi penjelasan detailnya. Oh, sial. Siapapun juga bisa bersikap sombong nanti saat bayar. Aku nggak percaya kamu bisa mengeluarkan uangnya. Ini adalah beberapa tanah perusahaan kami miliki saat ini. Tuan bisa melihat-lihat, apa akan menjelaskannya? Tidak perlu repot-repot. Aku akan katakan kebutuhanku. Kamu lihat apakah ada yang cocok. Silakan Tuan. Dekat gunung dan air lebih baik. Sumber air yang ngalir, jalan dan transportasinya mudah. Lebih baik ada pabrik atau bangunan besar, di atasnya juga boleh. Biar aku pikirkan. Tanah distrik timur bukankah sesuai dengan kebutuhannya? Hah? Distrik timur? Tapi Pak, Menerju, maksudmu tanah di kota industri teh itu? Itu tidak bisa. Di atas tanah itu ada pabrik mangkrak hingga sekarang belum terselesaikan. Tidak bisa dijual kepada pelanggan. Jual apa? Orang miskin ini bicara macam-macam permintaan aneh. Sama sekali tidak kelihatan mampu untuk membeli tanah, hanya untuk mencari masalah. Tanah di distrik timur benar-benar memenuhi semua kebutuhanku. Benar, hanya saja pabrik di atas mangkrak kepala proyeknya kabur. Posisinya bagus, semuanya permintaan terpenuhi. Di pagi hari sedang ngopi. Supaya aman dipagari dengan kawat besi, pasti mudah untuk bertahan. Pabrik mangkrak juga pas, bisa menghemat banyak biaya dan waktu. Aku ambil tanah ini, sekarang bisa tandangin kontrak dan bayar. Oh maaf Pak. Benarkah? Tuan, kamu benar-benar ingin membeli tanah dengan pabrik mangkrak ini? Tentu saja. Segera tanda tangan kontrak dan bayar. Sudah ada orang yang menunggu untuk makan orang. Kamu mengerti? Tidak. Mungkin ini tidak mungkin. Dia mampu membayarnya 300.000 yuan. Bagaimana mungkin ada orang yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli tanah dengan pabrik mangkrak? Aku tidak percaya. Bukan urusanmu. Kalau kamu itu percaya atau tidak kawan, aku sudah bayar. Sekarang giliranmu untuk tampil live. Selama kamu menikmatinya, aku pasti akan memberimu roket nantinya. Pasti aku sawer. Gendut, aku sudah mulai ini siaran langsungnya untukmu. Ayo cepat. Gendut, hari ini perutku kurang enak nih. Apa kau mau segera? Semua orang itu pun menghina manajer itu. Tugas sistem. Nama tugas persiapan bencana. Syarat tugas memiliki sebidang tanah 0/1. Persiapan suplai setahun penuh 0/365H. Hadiah tugas 10 poin. Uang mahar sudah digunakan untuk membeli tanah. Selanjutnya harus cari cara untuk mengumpulkan uang untuk persediaan makanan. Oke. Bukankah itu Jiang Shoyong? Apakah dia lakukan di sini? Tolong, aku tidak mau makan kotoran. Apa yang kalian di sini? Di sini. Si Ciu sambil siul ada yang nelpon. Li Shuyong, kamu tahu bagaimana memikirkan orang lain juga ya? Cuji, kamu tahu nggak kalau Jiang Xingyong hari ini datang ke perusahaan properti untuk membeli tanah. Nani? Dia membeli tanah? Dari mana dia dapat uangnya? Uang mukanya 300.000. Aku kira itu uang muka yang dia simpan untuk mahar. Kurang ajar, brengsek itu. Berani-beraninya menggunakan uangku. Cujing, kamu jangan marah dulu. Cepat cari Jiang Xingyong dan tanya apa yang terjadi. Tanya apa? Kurang ajar ini sudah keterlaluan.
berani-beraninya menggunakan uangku, hari ini aku akan melabraknya habis-habisan. Membeli persediaan dan membangun basis memerlukan banyak uang. Harus cari uang dari mana gua saat ini? Dok 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 dok. Astaga, ada apa nih? Kalian berdua kesini untuk apa? Jian Xiong, apa maksudmu? Berani-beraninya kau menggunakan uangku. Hah? Kamu bicara apa sih? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu menggunakan uang mahar untuk membeli tanah. Aku kasih tahu, uang mahar itu milikku. Kamu sudah beli tanah, maka tanah itu milikku. Sini. Hah? Sepertinya otakmu itu konslet ya. Apa sudah rusak? Aku kasih tahu, aku ini punya banyak uang, tapi aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu mengerti? Jangan kira aku tidak tahu tentangmu dan Liu Xiong. Bagaimana ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang aku dan Li Xiong? Tidak. Hei kalian, berdua tenang dulu. Pasangan yang bertengkar itu karena salah paham. Salah paham gundulmu. Apa tidak ada salah paham lagi pula? Aku dia bukan pasangan. Dia dan Lu Xiong itulah yang sebenarnya bersama. Cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat muka kalian. Aku sudah muak dengan semua ini. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Setiap kali kita bertemu di hotel sangat tersembunyi. Xiao Jing, masalah sebesar ini kenapa kamu tidak bilang dulu padaku? Benarkah kamu bersama Li Xiong, si pria paruh tua itu? Kami hanya bertemu di hotel beberapa kali saja. Hanya? Sekarang ini jadi masalah besar tahu. Kita pulang dulu dan pikirkan strategi baru. Ya, hanya itu saja solusinya. Wijing, karena kamu sudah berbuat kesalahan dengan Jiang Xiuyong, maka aku tidak akan sungkan lagi untuk merebutnya. Siapa suruh kita jadi sahabat baik. Ini adalah pabrik yang akan aku renovasi. Menurut perkiraanmu, berapa lama untuk menyelesaikannya? Merenovasi dinding, membangun pos penjaga, kawat listrik, Texas, pintu baja anti ledakan yang diperkuat, kaca tahan peluru yang diperkuat, dan lain-lainnya. Perusahaan konstruksi paruh, kepala proyek Li. Saudara, boleh aku tanya, kamu punya masalah dengan siapa sih? Jangan banyak tanya, Pak. Jika kamu tahu terlalu banyak, tidak akan baik untukmu. Bilang saja jika pekerjaan ini bisa selesai dalam sebulan, berapapun biayanya. Saudara, ini tidak bisa selesai dalam sebulan. Jangan banyak omong. Kalau kamu tidak mau, banyak orang di konstruksi lain yang mau. Bos, kami juga manusia. Wah, kamu ini kepala proyek tapi punya hati ya? Tidak bos, maksudku adalah Anda harus tambah biayanya. Sebutkan saja. Oh bos, jika harus selesai dalam sebulan, aku harus membuat para pekerja konstruksi ini lembur. Ini pekerja keras setidaknya sebesar ini, 20 juta. Baiklah. Benar, dan Anda harus membayar kami 5 juta sebagai uang muka, baru bisa mulai kerja. Baik, uangnya akan kutransfer dalam seminggu. Kamu suruh pekerja mulai kerja dulu. Ini bos, tidak apa. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak bayar. Kalau aku tidak bayar, tanah ini milikmu. Baiklah. Kakak Jiang, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak Liu, kamu di sini ngapain? Wanita licik ini. Di kehidupanku sebelumnya, kamu adalah salah satu orang yang menyuruh Qiu Jiang menipu semua harta keluargaku. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuat bayarmu 2 kali lipat. Kamu datang ke sini buat apa? Kakak Jiang, apakah ini tanah yang kamu beli?
Pemandangannya bagus sekali. Apa kamu ingin membangun villa di sini? Hah? Mau membangun apa? Emang urusanmu apa, Nona? Hah? Loh, kenapa dia? Kenapa Jiang Xiaoyang yang biasanya merasa canggung kalau disentuh, hari ini tidak bereaksi sama sekali? Aku sengaja menunjukkan diri kepadanya. Kenapa dia tidak ada reaksinya? Sialan. Hei, yang di situ, berusahalah lebih keras. Hei kamu. No, tidak. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Chu Jing sudah bertengkar dengannya. Jika aku bisa menyingkirkan Chu Jing sekarang, tanah ini akan menjadi milikku. Dua sertifikat ini. Aku hanya mendapatkan 3 juta dari menggadaikan rumah ini ke bank. Uang ini bahkan tidak cukup untuk membayar tahap pertama proyek itu. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Hei, tunggu dulu. Lagi pula, akhir dunia sudah dekat. Jadi, meskipun aku menjual rumah ini ke banyak orang, tidak masalah. Ayo, kita lakukan. Dok, 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 buka pintu. Cepat, buka pintu. Sial, orang tua itu lagi. Tetangga di bawah dia, Li Daye, punya banyak uang. Dia membeli lantai 1 dan 2. Sekarang dia ingin membeli lantai 3 milikku juga. Tapi rumah ini awalnya akan aku gunakan untuk tempat tinggal setelah aku menikah. Jadi aku tidak mau menjualnya. Akhirnya orang tua itu terus mencari masalah, menyiram cat, menumpahkan sampah, menaruh kerangan bunga, dan menyodok kunci. Semua cara jahat sudah dia coba. Hei, tadi malam kamu lagi party ya? Apa kamu gila? Aku tidur semalam 10 jam tadi malam. Party apaannya gundulmu? Aku tidak peduli. Aku jelas mendengarnya. Oke, berhenti. Kamu cuma tertarik sama rumah ini bukan? Udah, aku saja. Aku sudah cukup. Aku jual rumah ini ke kamu aja. Bagaimana? Benarkah? Hah? Tapi aku punya satu syarat. Syarat apaan? Rumah baruku akan siap dalam 6 bulan. Jadi aku harus tinggal di sini selama 6 bulan lagi. Sebelum itu, kamu harus transfer uang 5 juta untuk membeli rumah ini ke aku, agar aku bisa membayar utang rumah baru. Ini kalau tidak setuju ya sudahlah, aku cari pembeli lain. Oke, tapi harus ada kontrak agar tidak ada perubahan. Kontrak gampang, tenang aja itu bro. Orang baka, tunggu saja di rumahmu sampai sinu sana. Oh, 5 juta dari Li Daye sudah masuk, ditambah 3 juta, utang jadi total 8 juta. Selanjutnya silakan tugas sistem dan ambil hadiahnya. Nama tugas: persiapan bencana, memiliki sepetak tanah 1 persatu, hadiah tugas 10 poin. Oke, aku ambil hadiahnya. Berpindah tempat di suatu mall, persediaan untuk 1 tahun. Oh, sudah sampai target. Orang ini apa tidak waras? Cepat-cepat jauhkan dari dirinya. Wow, banyak sekali yang dia beli. Dia beli banyak barang, mau buat apa? Lagi-lagi orang bodoh yang percaya ramalan akhir dunia. Tugas persiapan bencana selesai. Poin sistem plus 10, poin saat ini 10. Di akhir dunia memperkuat atribut memang penting, tapi kotak protagonis ini lebih cocok 10 poin. Toko sistem buka. Oke, tidak perlu lagu lagi. Segera naikkan keuntungan, pilih kotak protagonis. Baiklah, tukar hadiah berhasil. Poin dikurang 10, poin saat ini sama dengan 0.
Cincin ruang level 1. Fitur cincin ini memiliki ruang 500 meter persegi. Waktu di dalam ruang akan terhenti. Aku memang tidak salah tebak. Ternyata aku berhasil dapat jackpot di undian pertama. Waktu berhenti di dalam ruang artinya meskipun aku menyimpan banyak bahan makanan, tidak akan busuk. Sangat bagus sekali. Tugas baru 10 tahun kebutuhan. Persediaan 10 tahun 0/10. Hadiah poin 20. Siapa yang berisik? Siapa yang membuat keributan di mall ini? Kamu Yang Xiaoyang. Kamu lagi. Yang tahu adalah teman sekolah menengahku, pengikut Zhang Zhengze yang terkenal pandai menindas yang lemah. Biaya perlindungan minggu lalu 10 yuan. Cepat beli. Uang keamanan lagi. Jangan harap suruh Zhang Zhe yang datang sendiri. Dulu dia sering konflik denganku di sekolah. Aku tidak menyangka bisa bertemu dia di sini. Jiang Xiaoyang, kamu ngapain? Kembalikan semua barang ini ke tempatnya. Kalau tidak, aku akan tidak segan-segan memukulmu. Yang tahu, kamu masih seperti dulu, sukanya menindas yang lemah, membulai rupanya. Aku cuma datang untuk belanja. Begini caranya kamu melayani pelanggan di supermarketmu? Belanja? Banyak omong. Kalau begitu bayar semuanya tagihan ini sekarang. Kalau tidak jangan salahkan kami. Kami bertindak keras. 1 jam kemudian totalnya berapa? 56.884 yuan. Bayar sini. Baiklah. Creng. Ding, transaksi berhasil. Cih, kamu pergi sana. Tunggu dulu. Tahu apalagi sih? Kamu tadi bersikap sangat kasar, harus minta maaf. Kalau tidak, aku akan membalikan semua barang ini. Kamu ini jangan berlebihan. Kamu cari masalah ya. Orang ini kurang ajar, tidak bersikap tidak sopan sekarang. Hanya main minta maaf saja, tidak berlebihan, bukan? Benar. Kami minta maaf, kalau tidak kami akan viralkan ke YouTube. Aku sudah nyalain live streaming TikTok nih. Cepat minta maaf, kalau tidak kami viralkan nih. Minta maaflah, selama permintaan maafmu cukup tulus, aku akan membeli barang lainnya 10 kali lipat. Omong kosong. Kamu nggak tahu ya. Ini omong ambil pos, tunjukkan saldo rekeningku. 7 juta lebih. Gila. Minta maaf lah, dan aku akan terus beli, ini bukan tipuan, tahu? Aku benar-benar minta maaf atas perlakuan kasarku. Ingat, lain kali jangan kasar, sedikit sopan nama pembeli, itu penting, kamu paham? Kalau kau begitu kak, kamu membeli banyak barang ini mau buat apaan? Itu bukan urusanmu. Aku mau melakukan bisnis besar. Barang di gudang supermarket tidak cukup, harus cari grosir. Kalau kamu bekerja di supermarket, pasti kenal grosir kan? Tentu. Ingat Zheng Zai, sekarang dia menangani grosir. Halo kakak, aku punya pelanggan besar untukmu. Yang tahu masih menjadi pengikut Zhang Zai. Mereka berdua pasti telah mengambil banyak keuntungan gelap di supermarket ini. Dan datanglah seseorang dengan mobilnya. Dia berhenti dengan ngawur di depan orang. Sial, mobilnya begitu songong, pasti belum pernah ditiup sama kerikil. Dan sambil ngudut santai, dia keluar. Yang tahu, ini pelanggan besar yang kau maksud? Kakak, ini Jiang Shuyong. Apa kamu lupa? Siapa? Jiang Shuyong, teman SMA kita. Oh, aku ingat.
sambil ngerokok. Orang yang kepalanya keras itu ya, pakai baju palsu, merek palsu. Hah? Aku paling benci sama orang yang pura-pura kaya padahal nggak punya duit sepeser pun. Merek? Aku nggak tahu, cuman beli di pasar loak doang. Hei, ini yang kamu sebut klien besar. Sial, buang-buang waktu aja gua kesini. Jiang Soyang, dia bener klien besar kok. Kurang ajar. Kalian besar dari mananya? Dari Hong Kong. Aku udah bertahun-tahun di dunia ini. Siapa yang punya uang, siapa yang enggak, aku bisa lihat dari sekali pandang saja. Sepertinya auraku memang gak ada, bahkan gak bisa bikin buta huruf seperti kamu merasa takut. Kamu bilang apa? Bilang kamu itu buta huruf yang sok tahu. Berani-beraninya kamu bilang aku buta huruf. Apa? Bilang kamu sok tahu? Enggak apa kan? Bro, yang bro ya Yugong, jangan sentuh kelemahan dia. Dia beneran buta huruf jadi bilang benci disebut begitu. Karena dia nggak baca ya. Sialan, kalau nggak bisa ngomong mending tutup mulut kalian, kurang ajar. Kalian besar ya hari ini. Kalau nggak beli barang satu gerbong dari sini, kalian berdua nggak akan keluar hidup-hidup dari sini dalam keadaan utuh. Mengerti? Jangan tarik kerah bajuku. Aku akan kasih lihat akun rekeningku. 1 juta udah sampai. Kamu serius? Jelas. Mas, aku datang ke sini buat bercanda. Ini uang muka. Aku mau beli barang totalnya 5 juta. Cepet panggil orang buat barangnya. Kalau barang sudah lengkap, aku transfer 4 juta sisanya. Barang apa aja yang kamu mau. Beras, minyak, makanan ringan, minuman, semua yang bisa dimakan aku terima apa adanya. Baiklah, ayo ikut aku. Tak kusangka keberuntunganku bagus sekali. Baru saja aku dapat barang yang mendekati masa kadaluarsa, langsung ada orang goblok yang mau ambil semua. Kalau kamu ambil semua barang ini, aku kasih diskon 10% dari harga grocery aslinya. Gimana? Gimana itu tergantung kondisi barangnya. Ini selain lapisan luar yang paling atas, bagian dalamnya semua barang mendekati masa kadaluarsa. Jiang Soying, pikiranmu lumayan licik ya. Nggak nyangka, ternyata dia paham juga. Begitu ya, kalau kamu ambil semua barang mendekati masa kadaluarsa ini, aku kasih diskon 50% gimana? Nggak perlu 5 juta ini. Memang aku beli untuk barang yang kualitasnya paling bagus. Sedangkan untuk mendekati barang masa kadaluarsa ini, aku punya rencana lain. Apa rencana itu? Diskon 50% yang kamu bilang. Akan ambil semuanya barang mendekati masa kadaluarsa ini. Tetapi pembayarannya nanti setelah sebulan. Benar begitu? Kalau nanti barang sudah kadaluarsa semua dan kamu nggak bayar gimana? Tenang aja, aku gadaikan rumahku padamu. Kamu tahu ini barang mendekati masa kadaluarsa tapi masih mau ambil, bisa kasih tahu aku salurannya dari mana? Saluran? Mana ada saluran? Aku sendiri yang salurnya. Bukan cuma barang mendekati kadaluarsa, barang kadaluarsa pun berapa hari lagi jadi barang yang sangat berharga. Apa maksudmu? Jangan banyak tanya. Barang sudah dikirim, nanti aku kirimkan alamatnya. Apakah ini Pak Jiang? Siapa ini?
Ini yang pasang rumah second yang dijual kan? Aku ada urusan lain. Soal makanan tolong urus dengan benar. Kamu ngerti? Ya, saudara, aku nggak menjebakmu kan? Oh, sial. Anak ini padahal latar belakang keluarganya biasa aja. Kok bisa sesukses ini? Pak Jiang, ini uang muka 400.000. Oh, syarat Anda untuk pindah rumah dalam 3 bulan aku bisa terima. Cepat mari kita tanda tangani kontraknya. Orang tua ini bahkan belum lihat rumah dengan teliti sudah mau bayar uang muka dan tanda tangan kontrak. Seberapa mendesaknya dia butuh rumah. Pak, kamu baru-baru sekali ya. Wow, sejujurnya cucu perempuanku aku mau pindah sekolah. Butuh segera rumah ini untuk mengurus administrasi. Aku sudah keliling beberapa kali di sekitar sini, cuma rumah kamu yang dijual. Pak Jiang, kamu jangan berubah pikiran ya. Pak, kamu jujur sekali, langsung cerita semuanya. Tak takut aku naikkan harganya. Pak Jiang, ini uang buat beli rumah ini adalah semua tabungan kami 2 generasi. Anda jangan, tenang saja Pak. Aku nggak akan berubah pikiran. Cepat tanda tangani. Itu bagus. Pak Jiang, kalau begitu Anda lanjutkan dulu pekerjaan Anda. Aku nggak akan ganggu. Iya, jalan pelan-pelan ya. Berapa di kalangan bawah tapi baik dan tulus. Dia dan cucu perempuannya di akhir zaman akan datang, mungkin tidak akan bertahan 1 bulan pun. Oh iya, Pak, tunggu bentar. Apa? Beritahu aku alamat rumah Anda sekarang. Baik, Tuan, silakan. Pabrik konstruksinya sudah mulai jadi. Bos Jiang, pembayaran untuk batch kedua ini. Sebentar lagi aku transfer bagaimana progres pembangunannya. Sudah selesai 70-80%. Lihat ini, dinding ini, pintu ini pasti aman dan kuat. Gedungnya bagaimana? Gudang Anda bangun pabrik yang sudah setengah jadi. Sudah bersih dan siap digunakan. Bagus. Jiang Xiaoyong, kirim barangnya sekarang. Pelan-pelan. Bos benar-benar dermawan. Pekerjaan segini malah dibayar 2.000 per orang. Gila, benar-benar seperti tempat perlindungan. Apa kamu tahu orang kaya peduli pada nyawanya? Buat sayuran yang mudah rusak simpan terpisah, jangan sampai salah. Baik bos, tenang aja. Oke, dan semuanya pekerjaan selesai sudah. Tugas sistem cukup, makanan 10 tahun selesai. Sistem poin plus 20, poin sekarang plus 20. Oh, nani? Ternyata ada kotak baru di toko sistem. Tugas sistem eliksir peningkat fisik plus 1, kotak suplai petani akhir dunia level 1, kotak suplai kebangkitan kekuatan super level 1. Beruntung sekali bisa mendapatkan kekuatan super sebelum akhir zaman tiba. Penukaran berhasil, dikurangi 10 poin, sekarang 10. Ting, mata batin level 1 dapat mendeteksi apakah seseorang memiliki jahat atau tidak. Bisa dimendeteksi niat jahat. Ini adalah salah satu kemampuan paling berguna di awal zaman kiamat. Aku nggak bakal ketipu deh sama rayuan cewek. Tugas baru bersenjata sampai gigi. Syarat tugas bersenjata diri 10%. Oh, hadiah tugas 10 poin, hadiah acak. Ini sudah sesuai dengan rencana aku. Kini sang MC datang di black market tengah malam. Kacau, bercanda serius nih. Kau langsung ketahuan amatir, harga segini. Kau tanya serius apa enggak? Sialan,
barang-barang ini kurang bagus. Pelan-pelan, baru saja kemarin dikeluarin dari makam Nuang Doi, tenggorak kepala King Shing Huang waktu kecil. Di sini banyak suara-suara orang berdagang. Turun sedikit harganya, 300 yuan gimana? Ya ampun, gimana sih cara menawar yang benar? Gelang giok jade murni dijual 2000 yuan, jelas-jelas palsu. Jual ke aku 300, kamu masih untung banyak. Dijual enggak? Kalau enggak aku pergi sekarang nih. Ya baiklah, jangan teriak-teriak, aku jual deh. Liu Xiyong, kurang ngajar ini, pergi ke pasar hantu beli gelang giok palsu. Hah, Ciu Jiang, wanita goblok itu pasti ketipu barang kayak ginian. Oh, itu kata dapat gua. Bos, di sini ada barang keras enggak? Barang keras? Ini asahan pisau. Kalau mau yang keras, beli dan asah sendiri. Kalau enggak suka, beli pentungan aja. Oh, enggak cukup keras. Aku mau yang lebih keras, yang bisa ngeluarin mesin. Maksudmu apa? Kau jamengin cari gara-gara. Ting tong, akun diterima 2000 yuan. Oh, jangan panik. Aku beneran mau beli, lihatlah. Naruhodo, Siang Xiong, jaga kios. Gua mau ada urusan besar nih. Oke kak, di luar nggak enak ngomongnya. Ayo kita sini. Bos, kita punya pistol buatan lokal, buatan nembak ayam sih. Oke, 2000 yuan, pelurunya murah. Cuman bubuk mesiu dan peluru baja, gimana menurutmu? Hah, ini nggak bisa. Nani? Revolver tiruan performanya mirip dengan pistol aktif. 5000 yuan pakai peluru 9 mm. Peluru dari aku 5 yuan per butir, gimana? Bisalah, tapi aku udah bayar uang muka 200.000 yuan. Kalau kau jual barang seperti ini, nggak cocok lah. Nani? Apa uang muka? Uang muka 10%. Aku mau beli senjata 2 juta yuan. Kau bang, kau mau kerja apa? Urusan kayak gini kok kau cari aku? Sebelumnya urusan kecil kayak gini nggak aku urus. Semuanya dikerjakan anak buah. Cuman baru-baru ini adalah masalah, jangan banyak nyanya. Cuman bilang bisa atau enggak. Oke, sebentar tunggu ya. Klik. Sambil tolah-toleh nunggu situasi aman, kau cari orang yang tepat di sana. Aku bisa urus ini. Kau tulis daftarnya. Sebentar lagi aku kasih alamat. 2 malam lagi jam 12. Kau bawa mobil ke sini dan lakukan transaksi. Ingat, bawa uang tunai, jangan transfer. Bang, hati-hati di jalan ya. Oke. Ini bukannya Xiao Yong? Ketemu kau di pasar gelap. Pantasan belakang ini boros banget. Biasanya sama Jingjing dingin kelihatannya. Keluargamu punya banyak uang. Kenapa? Akhir-akhir ini banyak baca artikel viral. Mau juga jadi kayak orang yang jual semua barang demi hidup nyaman. Ayo coba kekuatan baru ini. Mata batin. Naruto, tentu kekuatan yang sangat berguna. Iya, aku lepas tangan jadi ini. Cui Jing, ternyata kau rayu pakai barang palsu dan barang bekas seperti itu. Memang sih, dia kan toh cuman barang bekasku. Cuman pantas dapat barang kayak gini. Apa yang kau mau bilang, Bang? Iya, itu kenalanmu. Kenalan apa? Dia itu lebih tepatnya adalah musuhku. Mengerti bang? Kau urus urusanmu sendiri, aku bantu ajarin dia tata krama. Jangan sampai Sinu nyawanya sudah ada rencana lain loh. Oke, mau ngapain kau? Aku ini kasih tahu, aku adalah orang buat kau bang.
Bicara baik-baik kenapa sih? Hah? Ah, Black, pergi sana. Ganggu aja di tempat sini. Jiang Xiaoyong, kurang ajar itu, tunggu saja pembalasanku. 2 hari kemudian, di gudang penampungan, mendapat senjata giga selesai. Poin sistem 10, poin saat ini 20. Bonus tambahan sudah diterima. Ini bonus elixir peningkatan fisik plus 2. Oh, ternyata ada bonus serum peningkatan stamina juga. Dan tambah 2, setara 2 kali lipat dari yang ada di toko. Baik, akan aku coba. Rata-rata stamina pria dewasa adalah 5. Sekarang tambah 2 poin, setara peningkatan 40% kekuatan. Kalau begitu, akan aku coba dulu. Oh, ada toko sistem. Lebih baik maksimalkan keunggulan ini. Akan aku tambah. Wah, stamina 8 poin lebih kuat 60% dari orang biasa. Aku perlu cari target untuk uji coba. Naruto, itu dia besi gelondongan ini. Ya, ting. Nampaknya benar. Dengan kekuatan sekarang, dengan tangan kosong aja sudah tak bisa disaingi orang biasa. Bahkan melawan zombie pada awal-awal kiamat tak perlu takut lagi. Senjata-senjata ini mestinya tidak terlalu makan tempat, tapi aku akan lebih aman dimasukin ke dalam cincin ruangan saja. Baiklah, aku serap. 2 hari lagi, hari pertama dunia terakhir. Pikiran baik apa lagi yang harus dilakukan? Ya, teringatlah si dengan kakak tua Jiang. Oh, Naruto, walaupun sudah mengalami akhir dunia seperti itu dan kelinci manusia melihat orang yang kesusahan, tetap saja sulit buat diriku yang tak peduli. Aku ini pria ganteng dan baik hati. Baiklah, mending ku kirim beberapa barang penting ke sana. Soal bisa bertahan hidup lama di dunia yang terakhir ini tergantung diri sendiri. Anggap saja sebagai balas budi karena duitmu aku pakai untuk rencana akhir dunia ini.